Pemirsa, ribuan anak sekota Mataram antusias ikuti manasik haji. Kegiatan ini untuk menanamkan iman dan takwa anak sejak dini. Ribuan anak sekota Mataram yang didampingi guru dan orang tua antusias dalam kegiatan manasik haji tahun ini. Seluruh rangkaian ibadah haji dipraktekkan mulai dari awal hingga akhir seperti ihram dan niat, wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, jumroh Aqobah, tawaf dan sa'i, serta kegiatan ibadah lainnya. Kegiatan manasik haji anak sekota Mataram ini bertujuan untuk menanamkan kecintaan anak sejak dini terhadap Rasulullah dan terhadap ibadah haji kelak setelah dewasa serta menambah pemahaman terhadap agama Islam. Ya, hari ini kami dari IGRA bekerjasama dengan KKRA Kota Mataram menyelenggarakan kegiatan manasik haji yang diikuti oleh seluruh siswa RA sekota Mataram. Apa tujuan dan maksudnya, Bu? Tujuannya adalah untuk mengenalkan anak-anak tentang ibadah haji sejak usia dini. Manasik haji yang diikuti anak sekota Mataram mendapatkan apresiasi Kota Mataram karena pelaksanaannya dengan protokol kesehatan yang ketat. Untuk menanamkan lebih awal kecintaan untuk bisa melaksanakan ibadah haji nanti ketika sudah dewasa. Kemudian yang kedua, selamat dan sukses saya sampaikan kepada panitia dalam KKRA yang melaksanakan kegiatan praktik manasik pada hari ini. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar karena ini kloternya ini banyak sekali di Kota Mataram ini ya. Lebih kloter jamaah haji di Kota Mataram ya. Panitia secara ketat menerapkan protokol kesehatan dan seluruh peserta manasik diwajibkan mengenakan masker agar terlindung dari sebaran COVID-19. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, objek wisata Bukit Kayangan di Lombok Timur ramai dikunjungi wisatawan. Dari objek wisata ini pengunjung bisa menikmati panorama Selat Alas dan keindahan Gunung Rinjani dari titik ketinggian. Objek wisata Bukit Kayangan di Desa Labuan Lombok, Kabupaten Lombok Timur mulai ramai dikunjungi wisatawan selama libur Natal dan Tahun Baru. Para pengunjung yang datang ke objek wisata ini disuguhi pemandangan indah dengan hamparan laut Selat Alas dan panorama Gunung Rinjani dari titik ketinggian. Dari Bukit Kayangan, pengunjung bisa melihat langsung bongkar muat kapal di Pelabuhan Kayangan dan lalu lalang perahu nelayan. Pengunjung dipastikan semakin betah dengan sejumlah spot swafoto yang instagramable dan lokasi camping ground dengan latar pegunungan dan panorama laut. Alhamdulillah bagus walaupun belum terlalu belum terlalu jadi. Terus juga pemandangannya bagus sih dari sana atas, Masya Allah. Selain menyuguhkan panorama indah, di objek wisata ini juga pengunjung bisa melihat lebih dekat busana adat Sasak dan Sulawesi yang mencerminkan keragaman penduduk Desa Labuan Lombok. Lahan perbukitan seluas 2 hektar ini disulap menjadi destinasi baru oleh pemerintah desa setempat dan mulai dibuka sejak 18 Desember 2021. Awalnya di sini di Bukit Kayangan ini sejak zaman dulu sudah biasa didatangi sama masyarakat, baik dari masyarakat Desa Labuan Lombok itu sendiri maupun dari luar. Fasilitas yang ada di sini ada beberapa gazebo yang bisa ditempati duduk-duduk oleh pengunjung. Ada 2 rumah adat yang kami sudah siapkan tempat bersuah foto, baik itu adat Lombok, Sasak, dan adat Sulawesi. Kenapa kami memilih 2 adat itu? Karena mayoritas dari masyarakat Labuan Lombok di sini 60%-nya dari suku Sasak sendiri dan 40% dari suku Sulawesi. Sehingga dua-duanya ada di sini ya. Bisa mewakili 2 suku itu. Nah, bagi Anda yang belum menentukan tempat bertamasya selama libur Natal dan Tahun Baru, objek wisata Bukit Kayangan di Desa Labuan Lombok, Kabupaten Lombok Timur bisa menjadi pilihan. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Wisata balon udara ala Kapadokia Turki di Desa Wisata Mekarsari, Narmada, Lombok Barat ramai dikunjungi dan viral di media sosial.
Dengan tiket masuk hanya Rp1.000, pengunjung dapat menikmati naik balon udara, jembatan gantung, dan juga kincir angin ala Belanda. Destinasi wisata di Desa Mekarsari, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, satu di antara destinasi wisata desa yang mulai diminati pengunjung. Wisata ini menawarkan keindahan balon udara ala Kapodacia Turki yang kini sedang viral karena web series Layangan Putus. Karena bentuk balon udaranya yang unik dan anti-mainstream, taman ini kini viral di media sosial sehingga ramai dikunjungi wisatawan. Untuk naik menuju balon udara ala-ala Kapodacia ini, Anda cukup melalui tangga yang disediakan. Aktivitas swafoto dan juga menikmati hamparan sawanan hijau dari atas balon udara. Tidak hanya itu, banyak spot foto yang ditawarkan mulai taman bunga, kincir angin ala negeri Belanda, jembatan gantung dengan pemandangan sawah, rumah adat, kolam renang, dan tempat latihan memanah. Keindahan Taman Mekarsari beserta fasilitasnya tak sepadan dengan harga tiket masuk yang super murah. Hal ini juga menjadi daya tarik pengunjung karena hanya dengan Rp1.000 Anda sudah dapat masuk untuk berfoto dan jalan-jalan di taman ini. Sementara wahana kolam renang, pengunjung cukup membayar Rp5.000. Ingin mencoba belajar memanah? Dengan Rp5.000 Anda sudah dapat 10 anak dan busur panah untuk membidik sasaran. Kedepannya Taman Mekarsari akan mengangkat konsep wisata 3 sunnah Rasul, yaitu berenang, memanah, dan berkuda. Bahkan kepala desa setempat tak menyangka Taman Mekarsari yang dibuka 6 bulan lalu ini kini viral berkat balon udaranya. Coba desain kemauan masyarakat itu akhirnya terbentuk wisata, mau membangun wisata Trisuna. Wisata Trisuna itu yaitu 3 sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara 3 sunnah itu yaitu wisata panahan, berenang, dan berkuda. Dengan konsep alam yang ada di sini. Nah, itu yang kita kembangkan, kita desain. Tapi sampai saat ini baru kita bisa bangun 2 dari 3 Trisuna yang tadi itu, yaitu panahan dan berenang. Tidak sedikit masyarakat yang datang karena tertarik melalui postingan di media sosial. Mereka memilih untuk menghabiskan waktu di Taman Mekarsari bersama keluarga. Dapat informasi tempat wisata ini di mana, Bu? Dari Facebook. Dari Facebook ya. Menariknya menurut Ibu apa? Ya, tempatnya luas lah, lumayan. Cocok lah untuk keluarga rekreasi. Taman Mekarsari dibangun sejak tahun 2019 lalu atas usul masyarakat desa dan selesai dibangun pada pertengahan tahun 2020 di atas lahan pemerintah daerah Lombok Barat seluas 45 are. Sedikitnya 1.500 pengunjung per hari memadati wisata ini. Imbasnya masyarakat setempat benar-benar diberdayakan oleh pengelola. Dari Lombok Barat, Vinka Aindini, iNews memberitakan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini di iNews NTB. Saya Vinka Andini pamit undur diri dan sampai jumpa.